Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Pemirsa Nuh HTV dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Muhammad Rahmat Hidayat yang akan menemani Anda beberapa saat ke depan menjelang waktu berbuka puasa dalam program acara Akbar. Di mana program ini adalah program khusus di bulan Ramadan dari Pondok Pesantren Nurul Mahya 4 bagi masyarakat semuanya. Pada kesempatan episode kali ini kita akan membahas mengenai seputar bulan Ramadan, yakni menjaga kebiasaan baik Ramadan. Maksud saya menjaga kebiasaan baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Langsung saja di samping kita sudah hadir Al-Ustaz Habib Fakri Islam Arif CHTMPD yang akan berbincang-bincang mengenai episode kali ini. Ya. Jadi begini, Bi. Apa maksud dari menjaga kebiasaan baik di bulan Ramadan maupun di bulan Ramadan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Pemirsa Nuh TV dimanapun Anda berada, yang harus kita ketahui bahwasanya tema kali ini apa? Tema kali ini adalah menjaga kebiasaan baik di bulan Ramadan dan juga di luar bulan Ramadan. Tema ini sangat menarik. Kenapa? Karena seringkali kita mengetahui bahwasanya ketika selama di bulan Ramadan orang itu akan berbondong-bondong untuk melakukan kebaikan-kebaikan, melakukan hal-hal yang baik, berhenti untuk bermaksiat dan lain sebagainya. Nah, akan tetapi setelah Ramadannya selesai, ya, maka kembali lagi ke kebiasaan-kebiasaan yang lalu. Nah, ini yang dimaksud adalah menjaga kebiasaan baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Nah, yang harus difahami adalah kita ini melakukan kebaikan. Tentunya melakukan kebaikan itu enggak hanya karena semata-mata ini adalah bulan Ramadan saja. Tentu harus kita pahami bahwasanya di luar bulan Ramadan juga kita harus senantiasa melakukan kebaikan. Memang di bulan Ramadan itu kebaikan ini harus kita tingkatkan. Akan tetapi bukan berarti di luar bulan Ramadan kemudian kita menurun lagi keimanan ataupun kebaikan kita. Sebagaimana Rasulullah SAW itu ada episode yang lalu mungkin pernah saya sampaikan bahwasanya Rasulullah itu adalah ajadun nas, yaitu orang yang paling dermawan. Rasulullah adalah orang yang paling dermawan kepada manusia di luar bulan Ramadan. Ketika bulan Ramadan, Rasulullah malah semakin lebih dermawan lagi. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ya tidak hanya di bulan Ramadan saja kita itu melakukan kebaikan, tapi juga di luar bulan Ramadan. Akan tapi di bulan Ramadan ini kembali kebaikannya itu semakin berlipat ganda, ditingkatkan lagi untuk kebaikan. Jadi ketika di bulan Ramadan kita berbuat kebaikan, kemudian setelah Ramadan ya jangan kemudian kebaikan kita itu hilang, seperti itu. Baik, Wesa. Mungkin dari sebagian orang ketika bulan Ramadan datang semuanya dari segi ibadahnya rajin, segi sedekahnya lumayan banyak. Tapi ketika bulan Ramadan telah berakhir seperti bulan-bulan biasa, kebiasaan tersebut hilang dari diri kita dan langsung tidak maksudnya tidak dipertahankan kebiasaan tersebut di bulan Ramadan.
yang mana di luar bulan Ramadan kebiasaan-kebiasaan tersebut itu tidak dipertahankan sebagaimana di bulan Ramadan tersebut. Baik Habib Farid, jadi menurut Abi, apa saja tantangan dalam menjaga kebiasaan baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan? Tantangannya yang paling besar tentunya adalah dari diri kita sendiri. Tantangan yang paling besar, karena kita ini musuh yang paling besar, musuh yang paling susah kita lawan adalah diri kita sendiri. Jadi tantangan kita untuk membiasakan kebiasaan baik yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan, kemudian akan kita biasakan lagi selama setelah bulan Ramadan itu. Yang paling besar tantangannya ada diri kita sendiri, gitu kan? Karena melawan diri sendiri. Terkadang diri ini, apalagi belum nanti setan itu sudah terbebas, kan gitu. Maka mereka juga akan leluasa untuk kembali berbisik-bisik dan menggoda di dalam peredaran darah kita. Oleh karena itulah, tentu kita ini harus mempunyai persiapan yang sangat kuat, kemudian niat yang sangat kuat dan tekad yang sangat kuat juga untuk menahan diri kita, menahan hawa nafsu kita. Jangan sampai selama di bulan Ramadan kemudian kita setelah bulan Ramadan lalu kita kembali melakukan kemaksiatan. Ada satu Allah ini, satu riwayat mengatakan bahwasanya Allah itu tidak akan mengampuni seseorang, intinya ibadahnya di bulan Ramadan itu tidak akan diterima oleh Allah, kalau orang tersebut ada niatan bahwa saya setelah Ramadan saya akan bermaksiat lagi. Setelah Ramadan udah saya akan kembali melakukan hal-hal yang sesuka saya. Nah ini berarti ibadahnya selama di bulan Ramadan itu nggak akan diterima oleh Allah, bahkan tidak diampuni oleh Allah. Pada suatu ketika Rasulullah SAW itu ketika ingin khutbah, naik ke atas mimbar, kemudian beliau mengatakan amin 3 kali. Amin, 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 seperti itu. Nah, para sahabat ini lalu bingung, kenapa Rasulullah mengucapkan amin 3 kali? Beliau sebelum mengatakan apapun, Rasulullah sudah mengatakan amin. Lalu ditanyain Rasulullah oleh para sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau mengucapkan amin 3 kali? Lalu Rasulullah di situ menjawab bahasanya, ketika saya naik mimbar, kemudian datanglah malaikat mengatakan kepada saya bahwasanya barang siapa orang yang bertemu dengan Ramadan, lalu kemudian dia tidak mau membiasakan kebiasaan-kebiasaan baiknya setelah di bulan Ramadan, maka dia akan dijauhkan dari Allah, dijauhkan oleh Allah dari surga, dan dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Katakan amin, kata malaikat Jibril. Kemudian Rasul menjawab amin. Amin yang pertama. Amin yang kedua, kemudian malaikat mengucapkan lagi, apabila seseorang itu masih diberikan kesempatan untuk bisa bertemu dengan kedua orang tuanya, atau salah satunya, bapaknya atau ibunya saja, dan dia tidak mau berbakti kepada orang tuanya, dia tidak mau nurut kepada orang tuanya, dia durhaka kepada orang tuanya, maka dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam api neraka. Katakan amin, kata malaikat. Dijawab oleh Rasulullah, amin. Lalu yang ketiga, malaikat Jibril mengatakan, apabila ada seseorang yang kemudian dia mendengarkan namamu disebut, namanya Rasulullah SAW, itu disebut, kemudian dia tidak mau membalas dengan bacaan ucapan sholawat, maka dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam api neraka. Katakan amin. Lalu dijawab sama Rasulullah, amin. Nah, dari 3 perkataan ini, satu diantaranya tadi adalah berkenaan dengan bulan Ramadan. Yaitu apa? Ketika dia selama di bulan Ramadan ini tidak mau membiasakan kebiasaan-kebiasaan baiknya dibawa setelah bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan, maka ini adalah tanda bahwa Allah itu tidak akan mengampuni dosanya dan Allah akan menjauhkan dia dari pintu surga. Sudah pasti
Allah akan memasukkan dia ke dalam api neraka. Nah, oleh karena itulah tantangan yang paling berat tentunya adalah dari diri sendiri. Dan yang kedua adalah lingkungan sekitar kita. Ya, dari lingkungan sekitar tentunya ini juga akan mempengaruhi. Oleh karena itulah ya, pemirsa dimanapun Anda berada, kami himbau kepada semuanya bahwasanya carilah lingkungan-lingkungan yang baik, atau bahasanya sekarang adalah circle, ya, pergaulan-pergaulan yang baik. Di dalam salah satu syair Tombok Ati itu mengatakan bahwasanya berkumpullah dengan orang-orang yang soleh. Ini bukan hanya sekedar syair, tapi merupakan salah satu isyarat bahwasanya orang itu kalau dia berkumpul atau circle-nya adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, maka dia akan juga ikut tertular menjadi orang yang baik. Akan tetapi kalau dia adalah circle-nya adalah orang-orang yang naudzubillah, orang-orang yang buruk, para pemabuk, para pezina dan lain sebagainya, maka dia akan mudah terpengaruh untuk menjadi hal seperti itu. Maka pilihlah circle atau pergaulan yang baik. Jangan memilih pergaulan yang tidak baik. Dan alhamdulillah terutama di pondok pesantren adalah pergaulan orang-orang yang baik. Nah, oleh karena itu, para pemirsa dimanapun Anda berada, kita ini harus mempunyai perhatian kepada anak-anak kita terutama. Karena adalah generasi penerus yang akan nanti meneruskan bagaimana bangsa kita ke depan, bagaimana negara kita, bagaimana agama kita ke depan. Kalau anak-anak kita ini adalah generasi yang baik, tentunya masa depan bangsa kita, agama kita, negara kita juga akan menjadi baik. Akan tetapi kalau anak-anak kita ini sudah terpengaruh dengan akhlak yang kurang baik, maka tentunya masa depan kita, masa depan bangsa kita, agama kita, negara kita juga akan rusak. Maka kita sebagai orang tua mempunyai tanggung jawab yang sangat besar sekali. Oleh karena itu, kirimlah anak-anak kita ini kepada circle yang baik, kepada pergaulan-pergaulan yang baik. Jangan kemudian kita gak peduli dengan anak-anak kita. Ngapain kita bawa anak-anak untuk ke pondok pesantren? Nah, ini adalah pemikiran-pemikiran orang tua yang tidak peduli dengan pendidikan anaknya. Padahal yang tentunya nanti akan menjadi penolong bagi orang tua itu adalah anak yang soleh. Waladun sholihun yad'ulah. Anak yang soleh yang nanti dia akan mendoakan orang tuanya ketika orang tua itu sudah dikubur, sudah meninggal. Nah, jadi tantangan kedua adalah circle atau lingkungan kita. Tentu kirim. Kalau kita sudah berada di lingkungan yang baik, ya syukur alhamdulillah. Lalu kemudian kita harus perhatikan bagaimana keluarga kita, bagaimana anak-anak kita. Kita juga harus perhatian dengan itu. Maka kirimlah mereka kepada circle yang baik. Ajak mereka kepada perkumpulan orang-orang yang soleh, agar supaya ikut tertular menjadi orang-orang yang baik. Demikian. Baik, Abi, mengenai tadi yang disampaikan, seringkali kita selalu tergoda dengan kebiasaan lama yang tidak baik, ya, dan bagaimana cara mengatasi tantangan tersebut, baik dari mungkin sebagian pemirsa kurang motivasi dari diri sendiri atau dari keluarga dekat, mungkin atau dari waktu. Di luar bulan Ramadan kita seringkali kesulitan dalam mengatur waktu. Baik di bulan Ramadan kita selalu menjadwal rutinitas di bulan Ramadan, yakni mengaji Al-Quran 1 menit dalam satu waktu sholat, atau melakukan sholat taraweh di malam hari, sholat tahajud pada malamnya, atau seperti tadi pengaruh lingkungan. Bagaimana tips cara mengatasi tantangan tersebut? Ya, untuk mengatasinya kembali lagi kepada diri kita masing-masing. Ya, kalau kita sudah tadi saya katakan musuh atau tantangan yang paling berat adalah dari diri sendiri. Ini yang paling berat. Paling berat adalah diri kita sendiri. Oleh karena itulah kita harus memaksakan diri kita, untuk ya selalu melakukan kebaikan.
Nah, di samping itu kita juga harus meminta berdoa kepada Allah. Mungkin orang itu akan susah. Gimana caranya saya agar seperti ini, sedangkan saya sendiri masih susah untuk kita terus meminta kepada Allah, meminta dengan hati yang benar-benar berharap. Bukan asal kita ngomong ya Allah, tapi hatinya nggak mau berubah. Itu adalah percuma, itu dusta namanya. Berarti hati yang berharap kepada Allah, di samping kita berdoa meminta kepada Allah, ya Allah, tuntun saya untuk melakukan kebaikan, ya Allah, tuntun saya untuk selalu berbuat kebaikan. Mungkin salah satu caranya agar Allah bisa menuntun kita adalah dengan cara kita, yang pertama mungkin dengan bersedekah. Kita niatkan, semoga mudah-mudahan dengan sedekah saya ini engkau atau Allah, mudah-mudahan dengan sedekah saya ini Allah bisa mempermudah langkah saya untuk selalu berbuat kebaikan. Nah, itu banyak sekali para ulama-ulama terdahulu yang mana mereka semuanya, beliau-beliau itu ketika ingin melakukan sesuatu dan ketika mereka meminta kepada Allah itu dibarengi dengan sedekah. Sedekahnya ini diniatkan untuk apa? Mudah-mudahan dengan sedekah ini anak saya bisa menjadi orang yang baik. Mudah-mudahan dengan sedekah saya ini bisa menjadi orang yang baik. Mudah-mudahan dengan sedekah ini Allah melancarkan rezeki saya. Mudah-mudahan dengan sedekah ini Allah mempermudah jalan saya untuk berbuat kebaikan, untuk berkumpul dengan orang-orang yang soleh, untuk agar anak saya nanti bisa mendapat ilmu yang berkah, manfaat dan sebagainya. Itu dengan salah satu adalah dengan cara bersedekah. Tentunya tadi saya sampaikan harus dibarengi dengan hati yang berharap, benar-benar dengan berharap. Tanpa itu nggak akan bisa. Karena innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu tidak akan merubah satu kaum selama kaum tersebut tidak mau berusaha untuk merubah dirinya sendiri. Allah ini hanya memperlancar jalannya saja. Yang menentukan mana jalan yang harus kita lakukan itu adalah diri kita sendiri. Kalau kita tidak mempunyai keinginan untuk merubah sikap, ya percuma. Maka tadi saya katakan agar Allah itu juga akan membantu kita melalui dengan cara bersedekah. Sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada anak-anak yatim, memberi santunan kepada anak-anak yatim, kemudian bersedekah kepada fakir miskin, ya, kepada orang-orang yang membutuhkan. Dengan niatkan mudah-mudahan Allah ini membantu saya untuk merubah diri saya. Nah, itu salah satu jalan untuk melawan diri kita. Ustaz, gimana kalau misalkan saya sudah bersedekah tapi saya masih susah untuk melakukan kebaikan? Jangan putus asa. Jangan putus asa. Tetap berusaha terus. Gitu kan? Tetap berusaha terus. Karena merubah satu kebiasaan untuk menjadi dari hal yang tidak baik ke hal yang baik itu enggak sekedip mata selesai. Tapi butuh proses, butuh waktu yang panjang. Maka jangan putus asa. Wala tai'asu min rauhillah. Jangan pernah kalian itu berputus asa atas rahmat Allah. Selama kita terus berusaha, insya Allah suatu saat nanti Allah akan membukakan pintu hati kita. Nah, jadi kalaupun kita sudah melakukan usaha-usaha tersebut, kemudian hati kita atau diri kita ini masih susah untuk melakukan kebaikan, jangan putus asa, terus berusaha terus, dilawan terus. Setan itu tidak akan berhenti untuk menggoda umat manusia. Setan ini akan terus berusaha bagaimana kita ini manusia itu bisa terjerumus ke dalam lembah-lembah yang diridhoi oleh setan, diridhoi oleh iblis, bukan diridhoi oleh Allah. Nah, itu yang pertama. Kemudian mungkin tadi seperti yang antum sampaikan bahwasanya salah satu untuk membiasakan kita adalah dengan cara membuat kita jadwal, gitu kan? Menjadwal, misalkan untuk memaksa diri adalah dengan cara membuat jadwal, mengatur waktu. Ya, misalkan saya harus komitmen pagi, saya harus bangun jam 3 misalnya. Membuat jadwal harian kita, mengatur bangun jam 3. Nanti kemudian setelah sholat subuh saya harus membaca Al-Quran minimal 1 juz misalkan. Ya, atau berapa lembar.
Nah, kemudian nanti setelah maghrib saya juga harus membaca Al-Quran. Setiap 1 minggu sekali saya harus bersedekah. Misalkan di hari Jumat, saya harus bersedekah ke masjid atau ke pondok pesantren atau ke anak yatim atau ke orang-orang miskin, para fakir, para duafa dan lain sebagainya. Nah, ini harus diatur jadwal. Ya, harus diatur jadwal. Mungkin beberapa kalau saya itu biasanya membuat notes, ya, membuat catatan di smartphone, di HP, kemudian nanti agar supaya kita ingat. Atau misalkan di ruangan kita atau di kamar kita itu ada papan tulis. Nah, nanti di situ dicatat jam ini harus bangun pagi, jam ini harus ngaji, jam ini setiap hari Jumat saya harus bersedekah sekian rupiah. Nah, itu adalah setiap hari kalau kita melihat catatan itu, nanti pola pikir kita juga akan semakin sedikit demi sedikit akan berubah gitu. Dan itu akan mendorong diri kita untuk merubah diri, untuk merubah diri dan juga membiasakan berbuat kebaikan. Mungkin itu sedikit saran dari Ustadz mengatasi tantangan-tantangan di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Tapi mungkin dengan apakah komitmen juga mungkin support dari teman atau komunitas itu juga bisa mengatasi. Iya, jadi tadi kan saya sampaikan bahwasanya lingkungan atau circle itu termasuk daripada support system atau yang mendukung kita, gitu kan, support system. Misalkan kita cari bagaimana orang tua kita, bagaimana pasangan kita, bagaimana keluarga kita, itu juga termasuk daripada support system, atau bagaimana teman-teman kita. Nah, apabila yang di lingkungan kita itu adalah selalu mendukung kita untuk melakukan kebaikan, tentunya kita juga akan terdorong untuk melakukan kebaikan. Karena itu tadi di awal saya sampaikan, lingkungan ini juga akan sangat berpengaruh kepada apa yang harus kita lakukan nanti. Kalau lingkungan kita adalah termasuk circle-nya orang-orang yang soleh, maka kita akan tertular menjadi orang yang soleh. Seperti yang sering kali diibaratkan, yaitu kalau kita berteman dengan penjual ikan, tentunya baunya juga akan ikut amis, ya, akan ikut bau ikan. Nah, kalau kita ini berteman dengan orang-orang penjual minyak wangi, nah tentu bau kita juga akan ikut wangi. Sama halnya dengan kita bergaul, dengan pergaulan kita, dengan circle di sekeliling kita, yang menjadi support, yang menjadi pendukung untuk diri kita menjadi orang yang baik atau tidak, itu adalah salah satu tergantung dari lingkungan kita, ya, dari lingkungan kita. Memang itu bukan 100%, ya, tapi ini ada juga mempunyai pengaruh yang sangat besar, ya, pengaruh yang sangat besar. Tadi ada beberapa pengaruh, dan ini adalah salah satunya seperti itu. Baik sekali, ya. Jadi pemirsa, semoga dari tanyaan tadi kita selalu istiqomah dalam menjalankan dan menjaga kebiasaan baik di bulan Ramadan maupun di bulan Ramadan. Mungkin Abi ada sedikit saran untuk menjaga kebiasaan baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Untuk saran, tadi salah satunya adalah kita bersedekah. Kebiasaan baik untuk yang paling kebiasaan baik di bulan Ramadan, kemudian kita bawa di luar bulan Ramadan. Misalkan, ya, saran untuk kita senantiasa bersedekah. Kemudian yang paling gampang itu adalah sedekah. Yang paling gampang. Karena apa? Karena sedekah itu nggak hanya kita itu sedekah itu, jangan dikira sedekah itu kita harus mengeluarkan uang, enggak. Ya, sedekah yang paling mudah adalah dengan cara tersenyum. Ya, tabassamuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Tersenyum kamu di hadapan teman kamu, di hadapan orang lain, saudara kamu, keluarga kamu, itu adalah sedekah, bentuk sedekah kita. Maka jangan disalah artikan bahwa saya sedekah, saya harus
memberikan uang. Enggak seperti itu. Ya memang untuk yang lain juga, misalkan kita bersedekah dengan harta juga bisa. Tapi dengan senyum itu juga salah satu bentuk untuk kita bersedekah. Saran-sarannya seperti itu. Ada lagi misalkan tadi dengan membaca Al-Quran, ya minimal 1 hari 1 juz minimal. Atau ya beberapa ayat itu mungkin bisa di tengah-tengah kesibukan kita. Ya, jangan sampai 1 hari ini kita itu tidak, atau kita ini lalai dalam membaca Al-Quran. Paling tidak kita itu membaca Al-Quran, gitu kan. Dibiasakan membaca Al-Quran. Kemudian saling membantu antara sesama manusia, ya, membantu kebaikan, membantu ada saudara kita yang butuh bantuan kita, ya kita bantu dengan semampu kita. Ada saudara kita yang membutuhkan uluran tangan kita, ya kita bantu, ya, dengan cara apapun, seperti itu. Baik, pemirsa, itu mungkin sedikit tips dan triknya mengenai menjaga kebiasaan baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Nah, mungkin pemirsa ada sedikit tambahan, ya ini mungkin seringkali kita lupa dalam membaca Al-Quran, khususnya selain di bulan Ramadan, ya ini karena kita seringkali selalu membawa HP masyarakat ini, khususnya seringkali mungkin dengan menggunakan handphone, di dalamnya kita seringkali ada selalu ada aplikasi mengenai aplikasi Al-Quran. Mungkin itu juga bisa bagi pemirsa untuk menjadi pengingat atau penunjang kebiasaan baik di bulan Ramadan maupun di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Jadi bagi pemirsa mungkin tidak ada waktu dalam memegang ataupun membaca, mungkin di waktu-waktu luang jangan ada pepatah mengatakan jangan menunggu waktu luang, tapi luangkanlah waktumu. Begitu, Odi. Ya, mungkin demikian pada episode kali ini. Terima kasih Pak Ri yang sudah berkenan mengasih kesempatan kali ini. Dan jangan lupa pemirsa, dimanapun Anda berada, untuk selalu menonton program ini agar bisa belajar lebih mengenai bulan Ramadan, khususnya pada bulan Ramadan kali ini. Dan jangan lupa bagi pemirsa dimanapun Anda berada untuk selalu like, komen, share, dan subscribe, dan tekan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan tayangan berikutnya. Baik, saya Muhammad Rahmat Hidayat sebagai host pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.